apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Oke. Mohon jangan dikira saya mau mencari pembenaran, enggak. Ini salah. Apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah. Kita sampai ketemu Fadlizon datang ke sini, cerita itu yang sampai ke dia. Dan hari Selasa, tahu-tahu foto saya sudah beredar di seluruh media sosial. Itulah yang terjadi. Jadi tidak ada penganiayaan. Untuk orang-orang yang, kan kita sekarang sama-sama baca, ada beberapa politisi yang ngeyel kan, ngeyel dalam arti itu hak mereka. Mereka kan punya keyakinan, punya value yang dianggap benar kan. Nah, silakan dengan value-nya gitu. Tapi kalau misalnya Anda ngeyel untuk sesuatu yang Anda sendiri juga nggak ngerti kan konyol. Jadi daripada masyarakat tuh semakin berlarut-larut dalam meyakini sesuatu yang sebenarnya dari awal udah keliru gitu. Artinya ini kalau buat saya adalah masyarakat harus jauh lebih aware gitu terhadap sebuah pemberitaan gitu. Dari mana datang berita dan bagaimana mencerna berita itu sendiri. Dan yang paling penting buat saya adalah bagaimana ya elit politik itu sendiri tidak mengkapitalisasi ini akhirnya membodohi masyarakat di bawah gitu. Karena buat saya nggak peduli mau pendukung manapun gitu ya, tapi kalau sudah sampai pada konteks membuat peta komplit tengah masyarakat dengan berita-berita bohong, itu harus dilawan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ratna Sarumpait dipenjara, dikorbankan demi elektabilitas Prabowo, melawan lupa siapa yang menyebarkan kabar Ratna Sarumpait dianiaya oleh orang tidak dikenal. Seusai perhelatan konferensi dengan negara asing, tempat kejadian disebutkan di bandara di Bandung. Pengeroyoknya ada 3 orang. Ratna katanya diseret dari taksi yang dia tumpangi. Siapa yang menyebarkan berita tersebut? Ratna Sarumpait. Bukan, tak ada kutipan langsung dari mulut Ratna mengenai kejadian tersebut. Yang menyebarkan penganiayaan tersebut adalah Fadlizon, Rachel Maryam, Hanum Rais, Beni Kaharman, Ferdinand Hutahian, dan Prabowo sendiri. Jika yang lain menggunakan akun Twitter mereka masing-masing, maka Prabowo justru menggunakan stasiun TV untuk konferensi persnya. Berita pengayaan yang kemudian yang diketahui sebagai sebuah kebohongan tersebut luar biasa hebat membuat pelaku penyebaran penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tersebut sebagai penyebar berita hoaks bohong. Maka penyebar hoaks tersebut diancam dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkinkah penyebaran isu penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait sudah direncanakan sebelumnya? Artinya memang Ratna Sarumpait di-framing seakan-akan dianiaya oleh orang tak dikenal, sehingga tim Prabowo dapat menggunakan momen ini untuk menghancurkan kredibilitas Jokowi. Kubu Prabowo kala itu ingin memframing bahwa Jokowi dapat menggunakan segala cara guna membungkam oposisi kubu Prabowo kala itu. Ingin menciptakan kengerian jika dipimpin oleh Jokowi. Kubu Prabowo saat itu ingin membuat seolah-olah di zaman Jokowi ini penguasa dapat menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengatasi orang yang berseberangan dengan mereka. Kubu Prabowo tahu betul bahwa Ratna Sarumpait itu vokal, sering mengkritik pemerintah, terutama Jokowi. Jadi momen di mana wajah Ratna yang bengkak dan lebam tersebut akan digunakan sebagai framing. Ratna Sarumpait dianiaya, siapa yang dituduh? Ya, kubu Jokowi. Kubu Prabowo waktu itu ingin membangun image bahwa di zaman Jokowi sangat mengerikan. Siapa saja bisa dianiaya karena berseberangan, tujuan yang diharapkan masyarakat akan takut dipimpin oleh Jokowi. Sehingga elektabilitas Jokowi akan, makanya kenapa Jokowi sampai turun tangan sendiri untuk memframing Ratna Sarumpait. Dianiaya karena momen ini sungguh jarang terjadi. Tak mungkin dong setiap saat orang dianiaya, bukan? Maka kesempatan ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk menjatuhkan Jokowi. Kecaman-kecaman atas penganiayaan Ratna Sarumpait terus disebarkan oleh kubu Prabowo, dari tim sukses sampai simpatisannya, melakukan penyerangan dan kecaman kepada pemerintah. Alhasil penguasa dipojokkan oleh berita tersebut.
Tapi untungnya pihak kepolisian bergerak cepat untuk meredam kabar yang sangat merugikan. Jokowi ini hasil penyelidikan kepolisian membuktikan bahwa tidak ada penganiayaan yang terjadi di bandara di Bandung pada tanggal 20 September waktu itu, serta tak ada nama Ratna Sarumpait di 23 rumah sakit di Bandung yang diselidiki oleh kepolisian. Kemudian polisi juga membuktikan bahwa telepon seluler Ratna Sarumpait pada tanggal-tanggal ini aktif di daerah Jakarta dan bukan di Bandung. Polisi juga menemukan bahwa tak ada kegiatan referensi negara asing di Bandung pada tanggal 21 September waktu itu. Yang ditemukan oleh polisi justru lebih menghebohkan. Ratna Sarumpait ternyata didapati sedang opname di sebuah rumah sakit estetika di Jakarta untuk melakukan operasi plastik. Bukti-bukti transferan ke rumah sakit tersebut juga diungkapkan oleh polisi bahwa ketika Ratna Sarumpait beserta asisten rumah tangganya yang meninggalkan rumah sakit dengan taksi Blackbird juga terekam oleh CCTV. Semua bukti yang tak terbantahkan ini membuat Ratna Sarumpait menyerah. Ratna Sarumpait dipenjara, dikorbankan demi elektabilitas Prabowo, melawan lupa siapa yang menyebarkan kabar Ratna Sarumpait dianiaya oleh orang tidak dikenal. Seusai perhelatan konferensi dengan negara asing, tempat kejadian disebutkan di bandara di Bandung. Pengeroyoknya ada 3 orang. Ratna katanya diseret dari taksi yang dia tumpangi. Siapa yang menyebarkan berita tersebut? Ratna Sarumpait. Bukan, tak ada kutipan langsung dari mulut Ratna mengenai kejadian tersebut. Yang menyebarkan penganiayaan tersebut adalah Fadlizon, Rachel Maryam Hanum Rais, Benny Kaharman, Ferdinand Hutahian, dan Prabowo sendiri. Jika yang lain menggunakan akun Twitter mereka masing-masing, maka Prabowo justru menggunakan stasiun TV untuk konferensi persnya. Berita pengayaan yang kemudian yang diketahui sebagai sebuah kebohongan tersebut luar biasa hebat membuat pelaku penyebaran penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tersebut sebagai penyebar berita hoaks bohong. Maka penyebar hoaks tersebut diancam dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkinkah penyebaran isu penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait sudah direncanakan sebelumnya? Artinya memang Ratna Sarumpait di-framing seakan-akan dianiaya oleh orang tak dikenal, sehingga tim Prabowo dapat menggunakan momen ini untuk menghancurkan kredibilitas Jokowi. Kubu Prabowo kala itu ingin memframing bahwa Jokowi dapat menggunakan segala cara guna membungkam oposisi kubu Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa